Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini bulan yang baru, bulan November, tanggal 1 2022. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta hikmat untuk memahami kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat dan bangun dengan kekuatan baru, sukacita yang baru di bulan yang baru ini, hari yang baru ini. Kami akan menjalani aktivitas kami, namun kami memohon kekuatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan langkah kami menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja untuk hari ini terambil dari Nehemia pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika orang mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam El-Syayib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasata, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda
membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, ku angkat Imam Salemnya dan Sadok seorang ahli kitab dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan judul, Ya Allah, ingatlah kepadaku. Bagaimana sikap kita jika kita menyaksikan persekongkolan yang jahat antara oknum pelayan Tuhan dan oknum penguasa? Mungkin ada yang diam karena akrab dengan salah satu oknum, atau mungkin ada yang pergi menjauh, tidak mau ambil pusing, serta mungkin ada yang menunjukkan sikap tegas menolak kejahatan persekongkolan itu. Tampak bahwa penyalahgunaan relasi kekuasaan antara Imam Elyasib dan Tobia dipakai untuk menguntungkan kelompok mereka saja. Nehemia tidak diam dan tidak menghindar. Bahkan ia marah melihat simbol kekudusan Allah dicemari dengan praktik kolusi. Ibu bapak saudara, perikop ini menyoroti oknum imam dan oknum pemerintah, bahkan kita semua yang mencoba menyalahgunakan wewenang demi keuntungan kelompok sendiri. Elyasib sebagai imam besar bersama Tobia, gubernur, jadi Tobia adalah seorang gubernur, berkolusi sehingga menyebabkan tersingkirnya kaum Lewi, para penyanyi dan penjaga gerbang. Nehemia dengan tegas melemparkan perabot Tobia dari rumah Allah, kemudian mengembalikan para petugas rumah Allah yang setia. Selanjutnya mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini disabotase oleh Imam Elyasib dan Tobia. Ibu bapak saudara, menjelang helat politik, acap kali ibadah diramaikan oleh lelang para calon legislatif, eksekutif. Akhirnya tidak ada uang bagi mereka yang lemah secara finansial. Persembahan mereka terpinggirkan. Gereja tidak boleh digunakan oleh kelompok atau orang tertentu untuk mengambil keuntungan. Kita semua adalah gereja. Oleh karena itu, jika gereja tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu bercermin pada sikap dan tindakan Nehemia. Bencana terdahsyat adalah ketika Allah berpaling dan melupakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami yang terus mengingatkan kami hari demi hari, tak henti-hentinya bagi kami. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani langkah kehidupan kami, sehingga
kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan beraktivitas, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang kerja Tuhan mampukan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Yang sedang dalam pendidikan Tuhan beri hikmat supaya dapat belajar dengan baik dan kelak boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Tuhan pakai berbagai cara supaya mereka boleh beroleh kesembuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami telah siap menjalani aktivitas kami hari ini. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, ini doa kami bersyukur dan berterima kasih, bermohon di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini, Selasa 1 November 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.